Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman penggemar puter pelung seluruh Nusantara. Di konten pagi hari ini, ya ini sudah melewati waktu dini hari, tapi tidak apa-apa. Saya akan sedikit mencoba mengulas tentang pengobatan puter pelung yang suaranya serak. Nah, sebelumnya di konten yang sebelumnya ada seorang teman penggemar puter pelung juga dari Ungaran. Beliau minta untuk request sekali-kali untuk share caranya pengobatan burung puter pelung yang serak. Nah, ini burung puter pelung yang serak itu memang sering kita jumpai, khususnya untuk teman-teman yang ternak pasti ada yang serak, entah itu serak karena apa. Dan perlu diketahui juga teman-teman, faktor burung puter pelung serak itu ada beberapa faktor. Nah, meliputi yang pertama, serak karena terlalu lama penjemuran. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita menjemur puter pelung kita, itu seharusnya jangan lama-lama, paling maksimal 1 jam lah. Ya, antaranya jemur baik itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Itu kalau panasnya full, bisa full panas. Tapi kalau cuaca agak mendung kayak di bulan-bulan Desember, Januari itu sampai jam 10 pagi tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama. Soalnya kalau kita terlalu lama itu nanti burung bisa menjadi serak. Nah, tapi untuk serak burung yang terlalu lama penjemuran itu bisa kita obati, kita treatment, yaitu dengan cara memberikan kencur teman-teman. Jadi kencur, kalau burung kita yang udah terlanjur serak karena terlalu lama penjemuran, itu dikasih kencur sedikit-sedikit, ya dicuilin gitu sedikit aja, itu dikasih 3 cuil setiap pagi ya sampai sembuh. Insya Allah nanti 2 minggu udah kelihatan perubahannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, burung puter pelung suaranya serak karena telat ngasih minum. Nah, ini yang juga hal yang sering terjadi juga karena kita teledor. Makanya kita juga harus rajin-rajin mengecek tempat minum, tempat makan juga teman-teman. Jadi jangan sampai teledor. Itu juga kalau misalkan kita lupa ngasih air minum sama puter pelung itu terlalu lama, katakanlah 1 hari yuk, sampai kehabisan, terus kita lupa ngasih minum sampai hari berikutnya, itu kalau masih pertama kedua sih tidak masalah, tapi nanti selang lama-kelamaan juga bisa serak teman-teman. Dan itu juga kalau seraknya masalah telat ngasih minum, kita antisipasi untuk menyembuhkannya juga bisa pakai kencur, bisa. Yang paling efektif memang kencur itu. Yang ketiga, burung serak karena usia. Nah, di sini burung serak karena usia itu juga meliputi, mungkin untuk bagi yang ternak, meliputi sering melolosnya anak. Jadi gini, misalkan burung puter pelung itu usianya sudah kita pelihara sudah 4 tahun, tapi itu sama teman-teman diternakkan terus menerus, jadi tidak ada istilahnya nelur, netas, nanti nyape, nelur lagi, netas, nyape, begitu seterusnya. Kalau sering meloloh itu juga lama kelamaan bisa menyebabkan serak. Nah, kalau serak kayak gitu juga bisa diantisipasi dengan kencur juga. Itu memang kencur itu manjur. Kalau untuk faktor usia sendiri,
saya pribadi saya masih merawat puter pelung usianya sampai 5 tahun, tapi tanpa meloloh anakan. Jadi kalau dia mau saya ambil anakannya itu kita babukan, jadi suaranya masih enak-enak aja, masih aman. Mungkin di tempat teman juga ada teman saya, kebetulan beliau memiliki putra polong usianya 8 tahun. Untuk suaranya juga masih enak. Itu putra polongnya kebetulan nggak pernah diprodukan atau diperanakan, nggak pernah, cuman buat bunyi-bunyinya aja di rumah, istilahnya buat sugoh dayuh. Itu masih enak, suaranya masih tidak serak juga ya. Makanya dari itu, untuk puter pelong khususnya para teman-teman peternak, kalau bisa tuh diistirahatkan lah. Jadi misalkan produk sampai 3 kali tetasan, istirahat dulu. Jadi jangan terlalu diforsir, soalnya burung puter pelong itu juga perlu istirahat juga dalam produksi ya. Jadi untuk mengembalikan stamina, karena kalau burung meloloh itu kan, meloloh anakan itu kan juga dia mengorbankan banyak sekali tenaga, energi di tubuhnya. Dia makan, dia lolohkan ke anakan-anakan, itu juga urusannya nanti ke belakangnya sama kualitas suara. Nah, itu juga bisa diatasi dengan kencur, tapi kita treatmentnya ya sabar aja. Terus yang berikutnya, burung puter pelung suaranya serak karena keturunan. Nah, ini faktor keturunan ini yang sudah tidak bisa diobati. Ibaratnya gini, kalau teman-teman memiliki burung puter pelung, asal mulanya indukannya udah serak, nah nanti nurun ke anakannya itu juga udah nggak bisa diobatin. Itu yang namanya faktor keturunan. Nah, jadi burung puter pelung suaranya serak itu ada beberapa penyebab atau beberapa hal yang menyebabkan burung puter pelung itu menjadi serak suaranya. Tinggal kita lihat aja, kita pantau burung puter pelung kita itu tadinya suaranya serak gara-garanya apa, kan gitu kan, bisa kita cek sendiri, kita analisa sendiri. Oh iya, juga yang saya lupa mau bilang, andai kata burung puter pelung itu badannya kurang fit, ibaratnya gini, cuacanya itu seperti akhir-akhir ini kan kemarau, tapi kemarau basah kalau boleh dibilang. Jadi musim kemarau tapi masih ada hujan, itu kan masuknya cuaca ekstrim ya. Jadi kadang burung juga tahu-tahu ngedrop, itu juga suaranya bisa serak. Nah, kalau untuk burung puter pelung serak di masa-masa cuaca pancaroba kayak gini, mending kita pencegahannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, kita kasih 1 minggu sekali lah minyak ikan. Nah, itu minyak ikan sangat penting sekali itu. Itu bisa meningkatkan nafsu makan, bisa juga untuk daya tahan tubuh, itu bagus sekali minyak ikan. Nah, nanti kalau pas ada panas datang pagi gitu, kita jemur aja, enggak apa-apa. Itu insya Allah burung-burung puter pelung kita selalu fit dan aman. Soalnya kalau burung puter pelung itu badannya lagi tidak sehat juga, nanti di suaranya juga kurang. Itu pengalaman saya pribadi ya. Barangkali ada teman-teman yang lebih tahu dari saya, mohon dibenarkan di komen konten ini ya teman-teman. Jadi saya sendiri juga sifatnya masih belajar, jadi tidak masalah kita saling men-share pengalaman pribadi tentang peternakan kita sendiri, tidak apa-apa.
Jadi intinya kita saling berbagi pengalaman aja. Nah, untuk saya sendiri juga masih baru beternak, paling mulai ya tahun 2018 ya, berarti sampai sekarang 2000, sudah hampir 4 tahun. Itu juga masih butuh banget pengalaman-pengalaman yang berharga dari teman-teman sesepuh-sesepuh yang terdahulu. Nah, makanya saya mohon maaf kalau apabila ulasan-ulasan saya barusan kurang tepat, mohon dibenarkan. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya, dan apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hobi.